Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih yang saya hormati dosen pengampu Bapak Hidayatullah. Ya, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas tes dan tentang presentasi pertemuan 1 hingga 7 tentang mata kuliah komunikasi lintas budaya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi antar budaya merupakan proses bertukar informasi dan makna antara individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dalam konteks globalisasi. Dalam konteks ini, kemampuan untuk berkomunikasi untuk secara efektif dengan orang dalam berbagai budaya untuk keterampilan sangat berharga. Kenapa? Karena kita akan dapat memahami orang lain untuk mencapai apa yang ingin kita tuju. Nah, pada hal ini komunikasi lintas budaya diperlukannya tentang kesadaran, eh, diperlukannya kesadaran budaya, keterampilan empati, dan bahasa yang lancar sehingga ketika kita berkomunikasi dengan orang lain maka kita akan mudah untuk memahaminya. Nah, kesadaran budaya ini penting untuk memiliki eh, rasa budaya masing-masing, rasa pemahaman budaya terhadap masing-masing pihak dalam berkomunikasi. Misalnya, seorang manajer yang bekerja dengan tim multikultural atau tim yang beragam dengan budayanya perlu menyadari perbedaan nilai, norma, dan keyakinan di timnya. Nah, yang kedua itu keterampilan empati. Kenapa hal ini diperlukan? Karena memahami perspektif dan perasaan orang dari budaya berbeda itu sangat penting. Contohnya misalnya seorang diplomat, orang yang mengembangkan empati untuk memahami pandangan dunia tentang sensitivitas budaya negara mitra dagangnya. Ya, eh, yang ketiga itu ada eh, bahasa dan nonverbal. Pemahaman bahasa tidak hanya sebatas kata-kata saja, tapi juga nuansa dengan makna, dengan gaya, dengan tutur, sehingga kita dapat melakukan interaksi dengan baik. Nah, itu ada selanjutnya pengelolaan konflik budaya. Di mana kemampuan ini untuk mengatasi perbedaan budaya, konflik yang mungkin akan timbul dalam interaksi kita dalam perbedaan budaya, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang benar, apa-apa saja yang akan kita lakukan ketika konflik itu muncul. Terus ada juga adaptasi dan fleksibilitas. Dalam kemampuan ini untuk adaptasi dengan perubahan budaya dan situasi komunikasi, sehingga misalnya seorang pebisnis yang beroperasi pada pasar global perlu bersikap fleksibel terhadap perbedaan regulasi, kebiasaan bisnis, dan etika kerja. Ketika hal-hal tersebut berubah, kita mampu dalam hal ini mempersiapkan diri agar uh, dapat menemukan sesuatu hal yang mampu mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi kita perlu adaptasi dan fleksibilitas. Selanjutnya itu ada nilai budaya. Dalam konteks komunikasi antar budaya, teman-teman. Dalam konteks komunikasi antar budaya, pemahaman terhadap nilai dan norma budaya sangat krusial. Kenapa? Karena nilai merujuk pada keyakinan dan prinsip yang telah nilai ini merujuk pada keyakinan prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh suatu kelompok. Sedangkan norma adalah aturan perilaku yang diikuti oleh anggota kelompok tersebut. Nah, kita lihat bahwa ada yang namanya nilai budaya. Nilai budaya membentuk dasar dari pandangan dunia dari suatu budaya, pandangan orang dari suatu budaya. Jadi di beberapa budaya, nilai seperti kekeluargaan atau penghormatan terhadap otoritas dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan
keluarga, atau yang di lingkungan kerja. Jadi, hal-hal nilai budaya dapat mempengaruhi hal tersebut. Sama halnya dengan norma budaya. Di Jepang, norma menunjukkan rasa hormat melalui tindakan seperti membungkukkan dapat mempengaruhi interaksi sosial dan komunikasi sehari-hari. Nah, hal-hal ini, norma-norma memberikan pedoman tentang perilaku yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dalam suatu budaya, teman-teman. Pentingnya untuk membuka diri, maka pentingnya keterbukaan. Pentingnya keterbukaan eh, dalam hal komunikasi antar budaya, keterbukaan dapat seperti cara berkomunikasi dan memahami perbedaan dan nilai yang dapat meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Nah, dalam hal ini juga kesadaran akan bias atau bias budaya penting untuk menghindari kesalahpahaman. Kenapa? Karena penting juga untuk menghormati keanekaragaman nilai dan norma di berbagai budaya. Nah, dengan memahami nilai norma budaya, kita dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi antara budaya. Itu yang diharapkan dalam memahami norma budaya. Maka, mencegah konflik dan membangun hubungan yang saling menghormati dalam dunia kerja atau dunia lingkungan masyarakat yang semakin terhubung secara global atau secara masif di lingkungan masyarakat. Nah, kita lanjut eh, ke bahasa pesan verbal. Di sini, teman-teman, dalam bahasa verbal kita memahami bahwa ada tiga, yaitu bahasa sebagai pemersatu atau pemisah. Mengapa bahasa dianggap sebagai pemersatu atau pemisah dalam hal ini? Karena pesan verbal merupakan bagian penting dalam komunikasi budaya karena melibatkan penggunaan kata-kata bahasa, retorika yang dapat mengecohkan orang gitu. Nah, hal ini maka dikatakan bahasa bisa menjadi perekat yang mempersatukan atau hambatan yang memisahkan. Kenapa disebut hambatan? Karena juga dia dapat mempengaruhi hal tersebut. Nah, teman-teman sekalian, eh, pe- eh, pesan verbal yaitu penggunaan kata-kata dan bahasa dan menyampaikan informasi, ide, serta emosi, ungkapan yang kita rasakan. Pemahaman terhadap aspek-aspek kunci dalam pesan verbal menjadi krusial. Kenapa? Karena untuk menjalin komunikasi yang efektif dan menghindari kesalahpahaman antar budaya. Pertama, bahasa. Dalam bahasa sebagai pemersatu atau pemersatu. Contohnya, pemilihan bahasa resmi dalam eh, pertemuan daerah-daerah. Terkadang seseorang ketika menyampaikan akan eh, tidak bisa lepas dari logat yang ia sampaikan. Maka ketika di forum mungkin akan banyak orang yang tidak suka atau yang tidak setuju. Nah, hal itu dapat menjadi pemecah atau hambatan dalam komunikasi atau dalam forum tujuan tersebut sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan kekayaan kosakata dan makna kultural. Indonesia ini banyak sekali ragam bahasa dan kosakata yang sulit untuk dipahami walaupun artinya terkadang sama. Bahkan kata-kata yang sama tapi maknanya berbeda. Maka kekayaan kosakata atau makna kultural ini contoh seperti kata-kata atau frasa yang memiliki padanan langsung dalam bahasa lain bisa menyulitkan pemahaman antar budaya. Nah, gaya gaya bu gaya dan kecepatan berbicara. Gaya dan kecepatan berbicara dan intonasi dapat berbeda antar budaya. Kenapa? Karena dalam beberapa budaya berbicara secara langsung dan cepat mungkin dianggap sebagai tanda antusias. Sementara
dalam budaya lain itu bisa dianggap kurang hal-hal yang kurang sopan. Jadi hal tersebut dapat mempengaruhinya. Nah, kita lanjut ke bahasa non verbal. Bahasa non verbal itu dapat ditunjukkan dari ekspresi wajah. Nah, dari ekspresi wajah ini kita dapat jangankan ekspresi wajah, tapi eh, dari gestur tubuh, gerak tangan, eh, rasa gelisah itu benar-benar dapat kita lihat ketika kita memahami bahasa nonverbal tadi. Maka tidak hanya ekspresi tubuh, tapi bahasa tubuh, gaya tubuh, gerakan, dan hingga kontak mata saja pun kita dapat akan memahami bahasa non bahasa yang ingin ia sampaikan gitu. Nah, di sini ekspresi wajah memiliki sarana sangat universal, sangat luas untuk menyampaikan emosi, juga untuk menyampaikan hal-hal yang maknanya dapat bervariasi antar budaya. Contohnya, senyum dapat diartikan sebagai tanda ramah dan di banyak budaya. Tetapi makna dan intensitasnya bisa berbeda. Ketika kita senyum, tapi tujuannya kepada orang yang kita kenal atau hanya interaksi sesaat saja, mungkin itu akan dianggap oke, ini ramah, ini baik. Tapi ketika kita senyum kepada mungkin ke wanita yang berpakaian seksi dan halnya yang memancing pandangan kita, maka itu mungkin akan dianggap sebagai perlakuan yang tidak senonoh atau catcalling, walaupun hanya melalui pandangan saja. Namun ketika hal lain maka intensitasnya bisa berbeda. Nah, bahasa tubuh dan eh, gerakan tubuh dan gestur tubuh dapat memberikan petunjuk tentang perasaan. Seperti yang tadi, gerakan tubuh kita dapat memberikan apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Tapi mungkin rasa kita tidak bisa menyampaikan karena mungkin ada rasa segan, ada rasa nggak enakan, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara yang berbeda budaya, maka hal itu kita tidak bisa sampaikan. Mungkin kita mau bilang enak, kita mau bilang tidak, itu akan sulit karena ada rasa tadi. Tapi hal itu bisa dibaca oleh lawan bicara kita yang berbeda budaya karena beliau mengetahui tentang bagaimana membaca bahasa non verbal ini. Jadi sebegitu besarnya bahasa tubuh dan gerakan sehingga dapat menyampaikan bahasa atau komunikasi yang dapat dibaca oleh lawan bicara. Nah, bahkan selanjutnya itu kontak mata yang dapat kita baca. Nah, dalam bahasa nonverbal juga isyarat dan simbol merupakan bahasa nonverbal yang banyak makna di berbagai budaya. Contohnya, mengangkat jempol bisa diartikan sebagai tanda persetujuan di beberapa budaya, sementara di budaya lain itu dapat memiliki makna yang berbeda. Kenapa? Karena hal ini perbedaan budaya, perbedaan makna harus kita pahami, teman-teman. Sehingga kita mampu menjelaskan tentang bahasa nonverbal yang ada di antar budaya. Teman-teman, bahasa dan budaya, memahami bahasa nonverbal adalah kunci untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya. Kesadaran terhadap perbedaan dalam bahasa tubuh dapat membantu menciptakan koneksi yang lebih baik, membangun kepercayaan dan meningkatkan efektivitas komunikasi dunia yang semakin terhubung secara global. Bahkan secara masyarakat sendiri kita juga sudah terhubung sehingga kita mampu untuk memahami komunikasi antar budaya, dan bukan hanya mampu tapi sebisa mungkin kita untuk memahami komunikasi antar budaya sehingga kita memiliki
rasa jiwa yang cukup dan tidak ada kesalahpahaman yang akan muncul ketika kita bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain yang berbeda budaya dengan kita. Kita tidak akan mungkin terus berkomunikasi, berinteraksi dengan orang yang berbudaya sama dengan kita, tapi harusnya kita harus memahami bagaimana kita memahami orang lain. Bukan hanya orang lain yang perlu memahami kita, tapi kita juga perlu memahami orang lain dengan rasa uh, perbedaan budaya tadi. Nah, dalam hal ini kita juga tahu bahwa komunikasi antar budaya intinya dikaitkan dan dipersatukan oleh bahasa. Maka bahasa dan budaya saling terkait dan membentuk persekutuan yang kuat dalam komunikasi bahasa. Bahasa bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi. Bahasa juga merupakan cerminan dari kehidupan sehari-hari, kehidupan nilai-nilai norma identitas, cerminan dari budaya kita sendiri. Ketika kita lekat dengan budaya, ketika kita lekat dengan suatu hal gitu. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita akan menunjukkan bahwa cerminan kita tuh apa gitu. Jadi di dalam bahasa budaya kita dapat mengungkapkan nilai dan identitas tanpa harus mengenalkan siapa kita gitu. Jadi pengungkapan nilai identitas dalam budaya juga dapat melalui bahasa, bagaimana kita menyampaikan, bagaimana komunikasi kita terhadap orang lain. Nah, pemahaman terhadap budaya merupakan hal yang harus kita lakukan teman-teman sebagai manusia sosial. Bahasa merupakan pintu untuk memahami lebih dalam tentang suatu budaya, memahami lebih dalam kebiasaan orang lain. Tidak hanya itu, bahasa juga kebutuhan yang harus kita lakukan gitu, eh, sehingga kita mampu menjadi manusia sosial, makhluk sosial. Nah, dalam hal ini maka diperlukannya komunikasi yang efektif, teman-teman. Bagaimana komunikasi efektif itu dapat berjalan dengan lancar? Pemahaman budaya membantu dalam menggunakan bahasa dengan lebih tepat dan sesuai konteks. Dalam budaya yang lebih formal, penggunaan bahasa yang sopan dan penuh hormat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Dalam hal ini juga, kesalahpahaman seringkali muncul ketika tidak memahami nuansa budaya dalam bahasa. Penggunaan ungkapan, kalimat yang memiliki makna yang ganda gitu, yang tidak spesifik dalam menghindari kesalahpahaman. Maka identitas budaya memainkan peran sentral yang mencakup elemen-elemen seperti bahasa, seperti yang dijelaskan tadi, bahasa, norma, identitas, dan nilai, bahkan tradisi dalam pemahaman identitas budaya yang menjadi kunci pada diri kita. Mungkin itu saja teman-teman dalam penutup kita sehingga pertemuan 7, yaitu bahasa dan budaya yang perlu untuk kita pahami. Saya berterima kasih karena telah mendengarkan dan bersama memahami tentang komunikasi lintas budaya. Karena komunikasi lintas budaya ini perlu untuk kita pahami ketika kita berpergian, sehingga kita dapat mempelajari terlebih dahulu sehingga kita tidak ada gap atau jarak dengan masyarakat sekitar gitu. Bahkan mungkin kita akan menjadi santai dan asik, lebih mencintai masyarakat sekitar ketika kita tahu wow kebiasaan atau budaya yang sering mereka lakukan. Mungkin itu saja teman-teman pada komunikasi lintas budaya hari ini, karena ketika kita memahami hal-hal yang ada di masyarakat, maka masyarakat akan senang juga dengan kita. Mungkin itu saja teman-teman untuk kali ini. Saya Mulyadi pamit dalam mata kuliah komunikasi lintas budaya ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.